Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an merupakan amalan yang agung yang memiliki banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering sekali kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga satu huruf pahalanya adalah 10. Nabi SAW melanjutkan, La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwasanya bacaan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga saat kita membaca alif lam mim, maka itu merupakan pahala yang berjumlah 30 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an dan ternyata kita mahir di dalam baca Al-Quran tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan bagi hamba-hambanya yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Majah dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran, maka dia dikumpulkan bersama malaikat yang suci lagi mulia dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah hamba yang spesial. Allah Subhanahu wa taala istimewakan dia. Ini bagi yang mahir di dalam baca Al-Qur'an. Namun bagaimana bagi yang belum mahir? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan orang yang dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia terbata-bata saat membacanya, susah dia membacanya, maka baginya 2 pahala. Kenapa bisa 2 pahalanya? Pahala pertama adalah pahala bacaan Al-Qur'annya di mana satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dan kemudian pahala yang kedua adalah pahala tatkala dia sabar di dalam menjalani kesusahan saat membaca Al-Qur'an tersebut. Masya Allah. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an memiliki keistimewaan tertentu, dan orang yang masih belajar, masih terbata-bata saat membacanya pun tidak rugi. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Bahkan selain ganjaran pahala daripada bacaan Al-Quran tersebut, juga kesusahannya saat membaca pun diganjar oleh Allah SWT. Namun ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia untuk bisa membaca Al-Quran dengan bagus, kita mahir dalam membaca Al-Quran tersebut, jangan sampai lupa bahwasanya setiap amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kita meluruskan jarum hati kita bahwasanya amalan yang kita lakukan ini, khususnya membaca Al-Quran ini, menghafal Al-Quran ini adalah murni untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menuntut ikhlas di dalam setiap amalan kita. Sebagaimana ayat yang masyhur di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam kondisi mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga lurus, tidak condong kepada kesyirikan maupun yang besar ataupun yang kecil. Maka itulah yang harus kita jaga. Kita harus meluruskan jarum hati kita agar kita senantiasa ikhlas di dalam membaca Al-Qur'an ini. Kenapa demikian? Karena ketika suatu amalan itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan besar pula resikonya jika dia salah niat. Bahkan orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran, yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, mereka adalah orang-orang yang masuk dari 3 golongan yang pertama kali diadili nanti di hari kiamat, di akhirat. 3 golongan tersebut bukan para pelaku maksiat, bukan. Justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amalan yang agung, yang berpahala besar di sisi Allah SWT, akan tapi salah niatnya. Dan kita sering mendengarkan hadis Nabi SAW yang panjang tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa 3 golongan tersebut, yang pertama adalah seorang mujahid fi sabilillah, orang yang dia berperang di jalan Allah.
dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Tatkala itu maka didatangkan orang tersebut, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mengakuinya. Maka Allah pun bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Maka dia pun jawab, saya berperang, berjihad di jalan-Mu ya Allah, sampai saya mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang kemudian meninggal agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, dan itu sudah dikatakan. Maka kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret wajahnya, diseret wajahnya berada di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka, waliyadzubillah. Golongan kedua adalah orang yang dia melakukan amalan yang agung pula, yaitu berinfak di jalan Allah SWT. Tetapi sama, karena salah niat, maka kemudian dia mendapatkan sebagaimana golongan yang pertama tadi. Baru yang ketiga adalah warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, dan seseorang yang dia itu mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, dan seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta dia membaca Al-Quran. Maka kemudian didatangkanlah orang tersebut, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka kemudian dia pun diperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mengakuinya. Kemudian dikatakan padanya, qala fama 'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat, apa yang engkau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia pun menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, serta saya membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka kemudian Allah pun membantah, qala kadzabta, engkau dusta. Walakin ta'allamtal ilma wa 'allamtahu, dia qala 'alim, akan tetapi engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya agar dikatakan si fulan 'alim, si fulan orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an yuqala huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan si fulan dia adalah seorang qari, orang yang mahir dalam baca Al-Qur'an. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan. Kau pun sudah mendengar orang-orang mengatakanmu sebagai qari, sebagai alim. Maka kemudian fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar, waliyadzubillah. Maka kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeretnya, wajahnya ada di bawah, kemudian dilemparkan dia di neraka, waliyadzubillah. Maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang panjang tersebut hendaklah menjadi introspeksi bagi kita semuanya, agar kita senantiasa menjaga niat kita, khususnya saat kita membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran yang mulia ini. Kenapa demikian? Karena ikhlas perlu dijaga, baik itu sebelum kita beramal, ataupun saat kita beramal, ataupun setelah kita beramal. Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat untuk diobati melebihi niatku ini. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niatku itu senantiasa berbolak-balik. Terkadang kita sudah lurus, terkadang melenceng sedikit. Saat di awal sebelum kita melakukan ibadah kita sudah lurus, tapi kemudian saat kita mengetahui ada orang yang melihat ataupun mendengar, kemudian mulailah melenceng sedikit. Atau ketika kita sebelum melakukan ibadah sudah lurus, saat melakukan pun sudah lurus, sampai selesai sudah lurus, tapi kemudian berlalunya waktu kita mengungkit-ungkit kebaikan yang kita pernah lakukan itu sendiri. Waliyadzubillah. Maka itulah kita harus menjaga. Bahkan Sulaiman Al-Hashimi, beliau pernah mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun. Betapa sering saya itu menyampaikan satu hadis dan saya sudah memiliki niat, ikhlas sudah. Maka kemudian fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Karena saking panjangnya hadis tersebut, pas sudah sampai pertengahan mungkin atau di akhir-akhirnya mungkin, tiba-tiba niatku berubah. Tiba-tiba terselip rasa riya, sum'ah, pengen dilihat orang, pengen dikatakan sebagai seorang yang alim. Fa idzal hadisul wahidu yahtaju ila niyyat. Sehingga satu hadis saja yang saya sampaikan itu membutuhkan kepada banyak sekali niat. Maka itu perlu diperbarui terus niat kita, baik sebelum melakukan amalan, saat melakukan amalan, maupun setelah kita melakukan amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari orang-orang yang dikaruniai keikhlasan di dalam perkataan dan juga perbuatan, khususnya di dalam amalan yang agung, yaitu mempelajari, membaca dan juga menghafalkan Al-Quran.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.